Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dari Prodi PGSD kelas 7D dengan NIM 192106200932. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 15, yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan. Materi yang pertama yaitu manusia. Nah, manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Nah, selanjutnya ada yang pertama yaitu populasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari populasi adalah jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya di suatu satuan tempat atau lingkungan tertentu. Seringnya kita mengartikan populasi sebagai sekelompok orang yang menempati suatu wilayah. Contoh populasi Amerika, populasi Indonesia, populasi Cina, dan lain-lain. Definisi populasi disebut juga sebagai kumpulan kelompok tertentu yang hidup dalam dimensi geografis yang punya ciri sangat spesifik. Singkatnya, populasi adalah suatu kelompok yang hidup di suatu tempat tertentu. Adanya interaksi antar populasi akan berguna untuk menjaga kestabilan suatu ekosistem. Ekosistem sendiri yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan, umumnya kajian populasi digunakan dalam konteks ilmu biologi dan ilmu statistik. Yang pertama, ilmu biologi. Populasi adalah sekumpulan atau sekelompok individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Nah, yang kedua ada ilmu statistik. Populasi diartikan sebagai kumpulan data di mana sampel statistik dapat diambil. Diartikan juga sebagai keseluruhan dari objek penelitian. Nah, yang kedua ada masalah kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk besar. Nah, penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Nah, yang ketiga ada persebaran penduduk tidak merata. Nah, masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk, yaitu tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk luas, lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan pemukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Nah, yang ketiga ada solusi masalah kependudukan. Nah, di antaranya ada yang pertama, pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Dan yang keempat, melakukan program transmigrasi. Yang kelima, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Dan yang keenam, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satunya caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit. Yang ketujuh, penyediaan air bersih. Yang kedelapan, menambahkan jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Yang kesembilan, menambahkan jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selanjutnya yang keempat ada peran positif manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama SDA yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaan jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Dan yang keempat, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengkedan guna mencegah derasnya erosi serta hanyutnya lapisan tanah yang mengandung
rumus. Dan yang kelima, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup. Nah, yang terakhir ada peran negatif manusia terhadap lingkungan. Yang pertama ada eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut. Dan yang kedua, punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Dan yang ketiga, berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Dan yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Yang kelima, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya ada teknologi. Nah, yang pertama pengertian teknologi. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani tekno, yang artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Nah, sementara secara umum pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Saat ini banyak manusia sangat bergantung pada teknologi. Bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Dengan adanya teknologi bisa mempermudah orang untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga lebih efisien. Yang kedua ada dampak positif teknologi terhadap lingkungan. Nah, adapun dampak positifnya adalah proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya, di saat kita ingin menanam pohon atau saja kita menggunakan teknologi seperti teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara menanam dan memelihara pohon tersebut, teknologi mesin untuk menggali tanah, teknologi untuk membuat pupuk, teknologi komunikasi untuk mengajak teman-teman kita atau orang lain untuk ikut menanam pohon, teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan kita, dan masih banyak lagi. Teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan. Nah, selain itu, dampak positif pengaruh teknologi terhadap lingkungan bisa berawal dari dampak negatifnya, seperti di saat ada sugesti bahwa menggunakan teknologi secara berlebihan dapat merusak lingkungan. Kita akan melakukan upaya supaya lingkungan kita kembali seperti sedia kala, seperti melakukan penghijauan dan mengurangi pemakaian teknologi itu sendiri. Dengan begitu, teknologi kepedulian kita terhadap lingkungan semakin meningkat karena dampak negatif teknologi tersebut. Nah, yang ketiga ada dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan solusinya. Yang pertama, rusaknya lingkungan alam karena dibangun industri atau pabrik. Yang kedua, terjadinya banjir dan erosi karena penebangan hutan tidak terkendali. Yang ketiga, untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, manusia mengeksploitasi alam. Dan yang keempat, terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang menghasilkan CO2 dan CO. Yang kelima, terjadinya pencemaran air dari buangan limbah industri. Yang keenam, terjadinya pencemaran udara dari asap-asap industri, mobil, dan kendaraan bermotor. Yang terakhir, empukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Nah, yang pertama ada pengertian lingkungan. Istilah lingkungan seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi. Nah, lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan tumbuhan. Jadi pengertian lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi yang pertama lingkungan mati atau abiotik, yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Yang kedua ada lingkungan hidup biotik, yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia.
Nah, selanjutnya ada isu global lingkungan. Yang pertama ada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon merupakan lapisan pelindung yang tak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon diperkirakan disebabkan oleh populasi yang disebabkan oleh gas kloroin dan bromin yang ditemukan di chlorofluora karbon atau CFC. Yang kedua ada NASA mengumumkan telah menemukannya lubang ozon terbesar yang pernah terjadi di antariksa mencapai 3 kali luas wilayah. Yang ketiga ada rusaknya lapisan ozon sebagian besar di sekitar oleh CFC yang digunakan sejak tahun 1928 untuk aerosol, kulkas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada solusi terhadap isu global lingkungan. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Adanya gas rumah kaca ini terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, tapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Yang kedua ada polusi udara karena bahan bakar bensin. Nah, bahan bakar bensin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan menguap di bumi. Yang ketiga ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, tapi jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Nah, yang keempat adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Perlu Anda ketahui bahwa CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendinginan dan kulkas. Dan yang kelima adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi salah satu penyebab karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah semakin digunduli, maka karbon dioksida juga semakin lama tidak ada yang bisa menguranginya lagi. Dan yang keenam adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Nah, selain karbon dioksidasi yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecahkan bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Dan yang ketujuh, reboisasi. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi adanya karbon dioksida yang berlebihan. Pohon ini sangat berguna untuk menyerapan karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, kemungkinan adanya global warming juga bisa teratasi. Perlu Anda ketahui juga bahwa satu pohon itu bisa menyerap sekitar 1 ton karbon dioksida selama dia tumbuh. Dan yang kedelapan ada mengajak orang lain untuk menghemat energi. Nah, salah satu cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, Anda juga bisa mematikan komputer yang tidak terpakai, mematikan televisi dan video player yang tidak digunakan. Dan yang kesembilan ada membeli makanan yang menghemat energi. Nah, seperti halnya membeli peralatan rumah tangga, pilihlah model yang hemat energi. Contohnya Anda membeli lampu CVL atau Homsec. Lampu ini menghasilkan energi yang lebih hemat dari lampu penerangan biasa, tapi cahayanya yang dihasilkan juga terang. Dan yang ke-10, mengurangi kendaraan pribadi. Nah, sekarang sudah banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi, bahkan satu keluarga itu bisa memiliki 2 atau 3 mobil. Nah, tidak hanya itu, masih ada tambahan sepeda motor juga. Nah, semakin banyak kendaraan pribadi yang Anda gunakan, semakin banyak juga polusi yang akan disebabkan. Tidak hanya itu saja, kemacetan juga akan semakin terjadi. Nah, dan yang terakhir ada etika lingkungan. Nah, yang pertama ada pengertian etika lingkungan.
Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berasal adat, istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori mengenai etika, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Yang pertama ada etika deontologi, adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dan yang kedua etika teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Dan sedangkan etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap orang. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungan etika. Lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara amat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Yang kedua ada prinsip. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam. Seluruh teori tentang etika lingkungan hidup, antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme sekalipun berbeda pandang tentang lingkungan, namun semuanya sama-sama mengakui bahwa alam semesta perlu dihormati. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Prinsip hormat terhadap alam adalah merupakan tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia adalah bagian integral, bagian dari alam, dan setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah dengan tujuannya masing-masing. Guna kepentingan manusia, maka manusia tersebut bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Nah, yang ketiga ada solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas kosmis muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam pandangan ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam lainnya. Prinsip inilah yang melahirkan perasaan solidaris dalam diri manusia, yakni perasaan sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lainnya. Manusia sepertinya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk hidup lainnya di alam semesta ini. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Nah, prinsip etika yang ditekankan oleh pandangan ekofeminisme adalah kehidupan yang setara sesama makhluk hidup, sehingga manusia saling mencintai, menyayangi, dan peduli kepada alam. Sebagai komunitas ekologi, manusia menyadari semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, dirawat, dan tidak disakiti. Ini merupakan prinsip moral satu arah terhadap yang lain tanpa mengharapkan balasan dari alam yang disayangi. Nah, yang kelima ada prinsip moral lainnya yang relevan. Artinya manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam dan tanggung jawab setara melindungi kehidupan alam. Paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Mestinya manusia merasa solider dan peduli terhadap alam beserta segala isinya. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Nah, manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam dan tanggung jawab setara melindungi kehidupan alam. Paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Dan yang ketujuh ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan artinya manusia harus baik terhadap sesama manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan sekitar, dan saling menghargai kepentingan dan keberadaan masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam agar berdampak positif pada pelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedelapan ada prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi artinya setiap kecenderungan reduksionis dan anti keanekaragaman serta anti pluralitas bertentangan dengan alam dan anti kehidupan. Oleh karena itu, setiap orang yang peduli pada lingkungan hidup merupakan orang demokrasi. Dan selanjutnya ada penerapan. Yang pertama, keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan yang pertama, menanam pohon dan memelihara bunga di perkarangan rumah. Setiap orang tua memberi tanggung jawab kepada anak-anak secara rutin untuk merawatnya dengan menyiram dan memberi pupuk. Yang kedua, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Secara bergantian, setiap anggota keluarga mempunyai kebiasaan untuk menjaga
kebersihan dan merasa mula jika membuang sampah sembarangan. Nah, yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan perkarangan rumah secara rutin. Selanjutnya ada masyarakat. Nah, pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat diciptakan melalui yang pertama, membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah. Yang kedua, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Dan yang keempat, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih diperbaharui. Yang terakhir yaitu sekolah. Nah, kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti yang pertama, ada pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup. Yang kedua, ada pengolahan sampah. Yang ketiga, penanaman pohon. Yang keempat, penyuluhan kepada siswa. Dan yang kelima, kegiatan piket dan Jumat bersih. Merupakan salah satu contoh soal hot aspek C4. Soalnya yaitu mengapa sikap manusia terhadap lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan lain. Nah, jawabannya karena lingkungan adalah tempat beradaptasinya makhluk hidup. Jadi keadaan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Jika di lingkungan itu banyak terjadi hal baik, maka makhluk itu akan meniru hal baik yang terjadi di lingkungannya. Begitu juga sebaliknya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.